Halo para pendidik bahasa Arab. Pernah nggak sih merasa ada tantangan besar gimana caranya mengubah siswa dari yang cuma hafal mati jadi benar-benar paham? Nah, di sini kita akan bongkar tuntas kerangka kerjanya. Yuk kita mulai. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu tantangannya. Lalu kita kenalan sama yang namanya rubrik, semacam alat ukur gitu. Setelah itu kita akan mendaki 5 level konstruksi pengetahuan. Terus, ada pohon keputusan sebagai panduan praktis buat kita semua. Dan terakhir, kita akan sampai ke tujuan utamanya. Gimana sih menciptakan pembelajaran yang betul-betul bermakna? Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Ini nih, tantangan yang kayaknya udah jadi makanan sehari-hari buat kita para guru bahasa Arab. Kita punya murid yang lafalnya fasih banget, lancar. Tapi pertanyaannya, mereka beneran ngerti nggak sih apa yang diucapin? Dan ini pertanyaan kuncinya kan? Apa iya tujuan kita ngajar itu cuman supaya anak-anak bisa ngulang-ngulang kalimat yang itu lagi, tanpa paham maknanya? Jelas bukan dong. Nah, lihat deh kalimat ini. Dahaba Mahmudun ilal madrasati. Wah, klasik banget ya kan? Semua siswa pasti bisa hafal. Tapi, coba bayangin kalau belajar bahasa Arab cuma berhenti sampai di sini. Apa yang terjadi? Ya mereka cuma jadi mesin fotokopi informasi, belum membangun pengetahuan sama sekali. Nah, inilah yang mau kita dobrak. Terus solusinya apa dong? Nah, ini dia jagoannya. Rubrik konstruksi pengetahuan. Anggap aja ini kayak GPS atau peta buat kita. Peta untuk rancang aktivitas belajar yang nggak cuma ngetes hafalan, tapi benar-benar mendorong anak-anak buat berpikir kritis. Jadi apa sih sebenarnya konstruksi pengetahuan itu? Gampangnya gini, ini adalah momen di mana siswa kita berhenti jadi tape recorder yang cuma bisa play ulang informasi. Sebaliknya, mereka mulai jadi arsitek. Arsitek yang membangun ide dan pemahamannya sendiri, sesuatu yang baru buat mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Kita akan mendaki bareng-bareng 5 level dari rubrik ini. Kita akan bedah satu persatu, dan yang paling penting, lengkap dengan contoh-contoh nyata di kelas, biar kita semua kebayang. Kita mulai dari level paling dasar ya, level 1. Di level 1 ini, aktivitas belajarnya itu ya belum menuntut siswa membangun pengetahuan apa-apa. Tugas mereka cuma mengulang informasi, kayak menyalin, menghafal, pokoknya ngikutin prosedur yang udah ada. Belum ada tuh yang namanya mikir kritis. Contohnya gimana? Gini, misalnya kita minta siswa untuk menyalin daftar kosakata tentang hobi, al-hiwayah, atau olahraga, ar-riyadhah, langsung dari buku ke buku tulis. Mungkin mereka hafal ya kata-katanya, tapi apakah mereka ngerti cara pakainya buat ngobrol beneran? Nah, itu dia. Belum tentu. Oke, kita naik satu tingkat ya. Level 2. Nah, di level 2 ini, siswa udah mulai diajak buat menganalisis. Udah ada sedikit peningkatan. Tapinya nih, analisis itu bukan syarat utamanya. Seringkali fokus kita sebagai guru masih ke hal lain. Misalnya, wah, grammarnya udah bener belum? Atau terjemahannya kata per kata udah pas belum? Coba bayangin skenario ini. Ada teks bahasa Arab tentang olahraga. Kita minta siswa buat cari tahu, apa sih manfaat olahraga buat kesehatan? Kelihatannya udah analisis kan? Bagus. Tapi kalau ujung-ujungnya yang kita nilai itu cuma ketepatan terjemahannya, ya berarti kita masih main di level 2. Sekarang kita sampai di level 3. Nah, di sini nih ada pergeseran yang penting banget. Di level ini, syarat utamanya adalah konstruksi pengetahuan. Jadi, siswa memang dituntut untuk menghasilkan ide-ide mereka sendiri, keren kan? Tapi aplikasinya masih terbatas, masih di dalam tembok kelas bahasa Arab kita. Contohnya gimana? Misalnya, kita minta siswa bikin presentasi pendek pakai bahasa Arab tentang profesi impian mereka, al-mihnah. Mereka pasti mikir kan, membangun gagasan, berkreasi. Tapi aktivitas ini ya selesai di situ aja, di dalam kelas. Belum nyambung ke dunia luar. Yuk kita naik lagi ke level 4. Di sini, pembelajaran mulai keluar dari kelas dan nyambung ke dunia nyata. Syarat di level 4 ini ada 2. Pertama, konstruksi pengetahuan harus jadi yang utama. Kedua, dan ini penting, siswa harus menerapkan pengetahuan itu dalam konteks yang baru di dunia nyata. Tapi catatannya, aktivitasnya belum sampai lintas mata pelajaran atau interdisipliner. Dan contoh skenarionya,
Wah, ini keren banget. Bayangin, siswa nggak cuma belajar kosakata tentang kesehatan, tapi mereka pakai bahasa Arab itu buat bikin poster, bikin slogan, atau bahkan pidato singkat buat kampanye hidup sehat beneran di sekolah. Di sini, bahasa Arab bukan lagi cuma tujuan, tapi jadi alat untuk beraksi. Keren banget kan? Dan akhirnya kita sampai di puncak, level 5. Ini level paling tinggi. Syaratnya ada 3. Konstruksi pengetahuan itu wajib, harus diterapkan di konteks baru, dan ini kuncinya, aktivitasnya itu harus interdisipliner. Maksudnya, menghubungkan bahasa Arab dengan pelajaran lain. Coba deh bayangin sebuah proyek besar. Temanya kesehatan atau as-sihah. Di kelas bahasa Arab, kita belajar kosakatanya. Terus di kelas IPA, kita bahas dari sisi biologinya. Di kelas IPS, kita hubungkan dengan profesi dokter atau perawat. Dan di pelajaran agama, kita kaitkan dengan nilai-nilai menjaga amanah tubuh dari Tuhan. Wah, ini baru namanya belajar yang utuh, yang holistik. Oke, keren. Kita udah tahu kelima levelnya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita tahu aktivitas yang kita buat sekarang ada di level berapa? Nah, jangan khawatir. Ada alat bantu yang praktis banget. Namanya pohon keputusan. Caranya gampang banget, cuma ada 4 pertanyaan simpel yang perlu kita tanyain ke diri sendiri tentang RPP kita. Setiap kali jawabannya ya, kita naik 1 level. Kalau jawabannya tidak, ya berarti kita berhenti di level itu. Nah, lihat tabel ini. Jelas banget kan alurnya? Pertanyaan pertama, apakah menuntut konstruksi? Kalau jawabannya tidak, udah pasti tulis A1. Kalau ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah itu syarat utama? Kalau tidak, berarti level 2. Kalau ya, lanjut lagi. Gitu terus sampai kita menemukan kode yang pas buat aktivitas kita. Dari 1 sampai 5. Simple dan sistematis. Oke, jadi kenapa sih semua ini penting? Kenapa kita harus repot-repot mikirin desain pembelajaran sampai ke level 4 atau 5? Jawabannya, ini bukan cuma soal teknik ngajar loh. Karena dengan kerangka kerja ini, kita secara langsung menumbuhkan kemampuan anak-anak buat berpikir kritis. Kemampuan komunikasi mereka juga pasti meningkat. Dan yang nggak kalah penting, mereka jadi lebih mandiri. Bahasa Arab akhirnya berubah. Dari yang tadinya cuma 1 mata pelajaran, menjadi sebuah kunci untuk membuka pemahaman tentang dunia, tentang nilai iman, kesehatan, dan masyarakat. Dan kutipan ini rasanya merangkum semuanya dengan sangat indah. Pada akhirnya, tujuan kita semua adalah menjadikan bahasa sebagai sarana untuk menumbuhkan cinta. Cinta ilmu, cinta diri dan sesama, dan tentu saja cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih 1 pertanyaan refleksi buat kita semua. Coba deh lihat lagi RPP atau kegiatan belajar yang sudah Anda siapkan. Setelah kenal kerangka kerja ini, kira-kira kegiatan mana yang bakal Anda oprek atau desain ulang pertama kali, supaya levelnya bisa naik? Silakan direnungkan.